Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 211 061 078. Saya dari Hukum Pembangunan Berkelanjutan G, dan saya akan memaparkan analisis dari kasus dan berpenjelasan mengenai SGD. Yang pertama-tama, saya akan memaparkan hasil dari analisis saya berdasarkan kasus yang diberikan. Sekretaris Jenderal PBB, yaitu Antonio Guterres, mengkhawatirkan lambatnya progres dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau disingkat sebagai TPB, dan meningkatnya ketimpangan global. Hanya 12% dari target TPB yang tercapai. Sementara itu, negara maju dinilai dia beretorika dan mempertahankan sistem yang dianggap tak adil. Negara berkembang, yang termasuk juga Indonesia, mengalami kesulitan dalam pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang adil. Laporan PBB menunjukkan progres yang rendah dan ketimpangan gender yang memprihatinkan. Ketergantungan global semakin besar, dan tantangan seperti pandemi, perubahan iklim, dan konflik internasional harus diatasi secara adil melalui TPB. PBB diharapkan menjadi wadah yang lebih adil untuk memastikan kolaborasi global yang diperlukan, dengan negara kaya membantu negara yang berkembang dan miskin untuk menuju perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial yang universal. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu TPB atau sekarang disebutnya sebagai SDG. Jadi, SDG itu adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs adalah serangkaian 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan di seluruh dunia. Tujuan utama dari SDGs adalah mengatasi berbagai tantangan global seperti kemiskinan, kelaparan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, ketimpangan gender, akses pendidikan, dan kesehatan yang baik. SDGs memberikan kerangka kerja untuk tindakan kolektif dari negara-negara, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam upaya menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif untuk semua orang sekarang dan di masa depan. Setiap SDGs memiliki target spesifik yang harus dicapai pada tahun 2030. Dan keberhasilan dalam mencapai SDGs akan membawa dampak positif yang luas bagi seluruh manusia di planet ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kan kayak SDGs itu apa. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari SDGs ini. Jadi itu SDGs ini itu dia tujuannya itu untuk menciptakan dunia yang lebih baik, lebih adil, dan berkelanjutan untuk semua orang di seluruh dunia. SDGs adalah rangkaian 17 tujuan yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global yang dihadapi oleh masyarakat manusia dan planet kita. Tujuan-tujuan ini meliputi upaya untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi. Ada juga kayak untuk mengakhiri kelaparan, memastikan kesehatan yang baik dan kesejahteraan, dan memberikan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, dan promosikan juga kesetaraan gender. Selain itu, SDGs juga tujuan untuk mencapai air bersih dan sanitasi, energi yang terjangkau dan bersih, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pekerjaan yang layak, serta tindakan untuk mengatasi perubahan iklim dan melindungi lingkungan. Tujuan utama SDGs adalah meningkatkan kualitas hidup semua orang sambil memastikan pelindungan planet ini untuk generasi mendatang. Dalam pengimplementasian TPB ini atau SDGs, dia tuh diperlukan suatu keadilan. Nah, kenapa sih diperlukan suatu keadilan? Pada dasarnya keadilan kan kayak suatu prinsip yang sangat penting ya dalam kerangka SDGs ini. Keadilan ini dia tuh sebagai landasan kunci karena mencerminkan aspirasi global untuk menciptakan dunia yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan bagi semua orang. Kalau misalkan SDGs dicapai tanpa ada keadilan, ya tujuannya tuh nggak bakal tercapai. Keadaan sosial pun dia mainin peran sentral dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan kemajuan sosial tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau negara tertentu, tapi manfaat ini tuh bisa semua lapisan masyarakat itu dan seluruh negara yang di dunia semuanya tuh menikmati. Keadilan dalam konteks SDG di sini berarti dia mengatasi kayak ini adanya ketidaksetaraan baik dalam segi ekonomi, terus dalam hal akses terhadap pendidikan kesehatan, kesempatan pekerjaan, maupun pelindungan hak asasi manusia. Hal ini mencakup juga kesetaraan gender, hak asasi anak-anak, dan pelindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan seperti pengungsi, migran, dan penyandang disabilitas. Selain itu, keadilan juga berarti mengatasi ketidaksetaraan antara negara-negara maju dan berkembang.
serta memberikan negara-negara berkembang kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang. Ini termasuk dalam hal perdagangan yang adil, pengurangan utang, dan transfer teknologi. Keadilan adalah landasan moral dan etis dari SDGs. Mengingat bahwa tujuan utama SDGs adalah mencapai kehidupan lebih baik untuk semua orang di seluruh dunia. Dengan prioritaskan keadilan dalam implementasi SDGs, ya kita dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik, selanjutnya ada bagaimana solusi kesenjangan sosial antara negara maju dan negara berkembang dalam hal menerapkan SDGs. Dalam penerapan SDGs ini tuh dia kan diperlukan yang namanya pendekatan holistik dan kerjasama yang kuat yang buat ngatasin kesenjangan sosial lah. Yang pertama tuh kayak diperlukan investasi yang lebih besar dan pembangunan manusia, terutama dalam hal pendidikan dan layanan kesehatan. Misalkan negara berkembang tuh kayak negara ini tuh perlu meningkatkan akses pendidikan berkualitas dan perawatan kesehatan terjangkau untuk semua warganya. Hal ini tuh akan membantu mengurangi kesenjangan dalam kualitas hidup dan memungkinkan lebih banyak orang berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, pembangunan ekonomi yang inklusif harus menjadi fokus utama. Ini juga mencakup upaya untuk memajukan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi besar di negara-negara berkembang, seperti pertanian berkelanjutan, industri manufaktur, dan teknologi informasi. Dukungan untuk usaha kecil dan menengah juga penting, karena mereka dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selain itu, penting untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dan mengedepankan hak perempuan. Kesenjangan gender merupakan hambatan besar dalam mencapai SDGs, dan langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Kerjasama internasional itu memang penting, tapi negara maju tuh dia juga harus memberikan dukungan finansial dan teknis kepada negara berkembang untuk membangun kapasitas mereka dalam mencapai SDGs. Selain itu, perdagangan adil dan pengurangan utang dan berkelanjutan dapat membantu negara berkembang dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Baik, sekian dari pemaparan saya mengenai SDGs. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.